nama saya Fatimah Zahra. Kelompok primer, kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal secara pribadi dan akrab merupakan kelompok primer atau primary group. Dalam kelompok sosial ini, hubungan sosial anggotanya dapat melibatkan hubungan fisik atau tidak. Kelompok ini seringkali disebut sebagai face-to-face group sebab hubungannya kerap melibatkan interaksi yang intensif. Wajar saja bila para anggota kelompok ini mempunyai kedekatan personal serta emosional. Berkat keakraban tersebut, banyak bentuk hubungan dalam primary group yang hangat dan penuh kebersamaan. Ciri-ciri kelompok primer primary group dapat dikenali dari ciri utamanya, yaitu karakter interaksi yang intim berdasarkan kasih sayang, kedekatan, serta keakraban. Adapun ciri kelompok primer lainnya antara lain jumlah anggotanya sedikit sehingga saling mengenal satu sama lain, terdapat rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya karena saling ketergantungan, serta memegang nilai yang sama. Perasaan mempunyai nasib dan sejarah hidup yang sama. Bentuk interaksi yang tidak resmi atau bersifat informal, tempat mencari kehangatan baik secara fisik maupun emosional. Ciri CNRI tersebut menunjukkan bahwa primary group biasanya merupakan kelompok spesial dalam hidup seseorang. Setiap orang umumnya mempunyai primary group. Contoh kelompok primer, keluarga. Keluarga memiliki fungsi afeksi atau tempat di individu bernaung dan memperoleh kasih sayang serta ketenangan. Orang tua atau saudara kandung berperan penting dalam menjalankan fungsi afeksi ini. Umumnya, seseorang kembali ke keluarga setelah mengalami gejolak di luar. Contoh kelompok primer yaitu keluarga. Kelompok sekunder sedikit berbeda dengan primary group. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang hubungannya relatif impersonal dan bersifat sementara. Umumnya, relasi ini berorientasi untuk menyelesaikan tujuan atau tugas tertentu saja. Karena itu, kelompok ini disebut juga sebagai special interest group atau kelompok kepentingan khusus. Hubungan di dalam special interest grup berputar di sekitar kepentingan dengan rentang sempit serta tujuan praktis yang tanpa adanya tujuan tersebut, kelompok ini tidak ada. Ciri-ciri kelompok sekunder berdasarkan paparan di samping. Terlihat bahwa salah satu ciri kelompok sekunder adalah tidak memperhitungkan kedekatan personal anggotanya. Di samping ciri utama tersebut, special interest group mempunyai karakteristik lain. Di antaranya, memiliki jumlah anggota yang besar. Anggotanya mungkin saja tidak saling mengenal. Komunikasi yang dilakukan antara anggota bersifat sementara serta impersonal, berupa kelompok fungsional yang kehadirannya ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Umumnya tidak memberikan pengaruh utama kepada anggotanya, karena kelompok ini berorientasi tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tidak jarang kelompok tersebut tidak terbentuk lagi ketika tujuan telah berhasil diraih atau tugas sudah selesai. Lingkungan kerja, interaksi dengan partner kerja, atasan, atau bawahan merupakan contoh nyata hubungan kelompok yang disatukan tujuan atau proyek tertentu. Kelompok sosial ini bertujuan menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Contoh kelompok sekunder yaitu lingkungan kerja.